Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam honor. Oke, kali ini kita mau gerbek rumah guru honorer. Pas banget hari ini dia lagi ulang tahun. Kita kasih surprise dia. Kita beliin kue sambil kita gerbek rumahnya. Katanya di sana banyak banget itu ikan hias ya. Kita pengen coba lihat, kalau boleh nanti kita minta ya ikan hiasnya. Oke, nungguin istriku dulu lagi siap-siap ya. Kita lumayan berangkatnya nih, nah, jaraknya sekitar 3000 cm lah. Paling 15 menitan jalan dari sini ke rumahnya. Kita bawa motor, nanti kita gerbek rumahnya kayak apa keseruannya. Ikutin terus ya. Oke. Nggak kelihatan. Kita udah beli kue. Sekarang kita langsung ke rumah orangnya langsung buat kasih surprise. Tapi gak ada lilinnya. Udah. Nih anaknya nih tuh. Anaknya jelek tuh. Gelap banget rumahnya. Ini apa happy birthday itu ya apa mabruk? Selamat ulang tahun gitu aja. Assalamualaikum, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Gelap banget rumahnya, mati lampu.
Tak dulu. Yang ulang tahun siapa ini? Kita orang pertama kan ya. Nyanyi dulu dong. Nyanyi dulu dong. Iya. Taruh mana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam honor. Honor Tagline-nya gitu ya. Gitu ya. Oke, Luar salam biasa. honor. Nah, sekarang kita udah ada di tempat guru honor nih. Tapi guru honor yang udah mapan. Udah mapan. Udah mapan, udah punya rumah. Tadi sempat masuk-masuk ke rumahnya. Ada kamarnya 2 ya, kamar mandinya udah bagus, rumahnya udah rapi, hobinya piara ikan hias. Waalaikumsalam. Namanya siapa bang? Nama Islahuddin. Islah Al-Ayubi. Al-Ayubi itu panggilan dari guru-guru, dulu manggilnya Al-Ayubi, katanya Islahuddin Al-Ayubi. Karena Islahuddin cuma satu Istilah-istilahnya. Istilah-istilahnya akhirnya Gak ada tambahan lagi. katanya biar seru pakai Al-Ayubi. Ya. Ngajar udah dari tahun berapa bang? Kalau ngajar sih dari alhamdulillah dari lulus aliyah juga udah mulai ngajar dari 2004.
Cuman kalau untuk ngajar secara formalnya di lembaga formal itu dari 2005. Beranjak dari sekolah di salah satu desa di Kecamatan Cisaeng yang ya lumayan agak mojok gitu ya, agak Di sudut ya? Sudut Si banget. sudut. Mungkin kalau di dalam peta pun dulu Hilang hilang ya, nggak ada di dalam peta karena memang lumayan pedalamannya. Luar biasa. Tapi perjalanan dari situ sehingga menghasilkan ya seperti sekarang ini ya. Bukan dari gimana kita belajar, tapi kita berusaha bagaimana supaya bisa jadi orang yang lebih baik lagi. Nah, Betul. nah, selama mengajar di guru honorer, sukanya apa sukanya? Jangan dukanya ya. Kalau sukanya ngajar sih sebenarnya sederhana. Kalau kita memang udah meluruskan niat untuk memberikan yang terbaik dari apa yang kita miliki dengan prinsip yang sampaikanlah olehmu walaupun satu ayat, kemudian menjadikan tujuan kita mencari keberkahan dari doa Allah, maka ngajar itu ya enjoy aja, nikmat aja gitu, nikmat. Kalau bicara sukanya seperti itu, karena di saat kita meluruskan niat kita karena Allah, aman tuh, aman nggak terlalu yang muluk-muluk gitu ya, nggak yang muluk-muluk. Kalau ditanya dukanya ya tahu sendirilah gitu kan, kalau bicara dukanya mah. Tapi dukanya belum ya? Belum. Nggak usah lagi. Nggak usah ya, nggak usah lah. Yang sukanya suka, alhamdulillah kita bisa berasa lebih bermanfaat kepada orang lain, bisa bermanfaat untuk orang lain, itu yang Betul. yang kenikmatan tersendiri Khairun dari nas. anfa'uhum linnas. Itu yang pentingnya. Nah, nih saya dapat kabar nih, Pak Isla guru juga, BPD juga, kepala yayasan juga. Banyak jabatan asal Jabatannya banyak nih. Waduh, ini ngatur jadwal gimana nih buat jadi guru, buat jadi BPD, buat jadi yayasan gitu. Yang pasti setiap pekerjaan yang manapun itu kita punya target-target tersendiri. Kalau pada posisi sebagai ketua yayasan, maka ya memposisikan diri sebagai ketua yayasan bagaimana cara mengelola dan managing untuk sebuah lembaga atau yayasan. Kalau untuk BPD sendiri karena memang sifatnya tidak terlalu setiap hari kita hadir di desa itu, hanya sebatas pengawasan dan kita sharing dengan MDes dan semuanya termasuk masyarakat dari tingkat RT sampai tingkat pemerintahan desa itu sudah yang tidak terlalu membutuhkan waktu yang banyak sebenarnya kalau untuk BPD. Nah kalau untuk ngajar juga sudah karena sudah ada baku jadwalnya, ya tinggal bisanya kita aja mengatur bagaimana caranya supaya kita itu semua itu yang ada itu bisa terhandle. Nah prinsipnya sederhana sebenarnya. Kata guru saya pernah mengatakan, bergeraklah engkau sampai bayangmu pun lelah mengikutimu. Selagi kita masih diberikan kesehatan, kita masih ada waktu, ya kita manfaatin waktu. Yang intinya adalah memaksimalkan waktu yang sedikit, ya sedikit dan lebih manfaat gitu. Daripada kasih waktu banyak tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Itu yang jadi masalah. Percuma. Mendingan walaupun sedikit nih, bukan terlalu banyak jabatannya. Ya alhamdulillah sih BPD ketua yayasan juga ngajar juga dan ketua lingkungan sih enggak lah ya. Cuman alhamdulillah membawahi anak-anak muda di lingkungan untuk bisa menjadi bagaimana caranya jadi anak muda yang berdaya. Bukan jadi anak muda yang apatis tentang masalah lingkungannya. Betul. Nah itu yang ya itu tinggal nikmatin aja sih. Tinggal nikmatin, nggak terlalu yang dijadwalin Senin itu harus kesini, Selasa itu harus sini, enggak. Jalani yang penting menjadi sesuatu yang menjadi kewajiban kita, itu kita jalani. Yang sudah menjadi kebiasaan dan kewajiban kita itu kita jalani dengan ikhlas aja. Nikmatin aja, kalau nggak dinikmatin, ya insya Allah lah, gitu kan. Ya botak lah dikit lah ya, botak ada. Dulu pernah sempat bikin, sudah sempat jadi ya satu sekolahan ya. Terus agak kesulitan lah untuk perkembangannya gitu. Nah itu di dunia pendidikan sendiri memang sulitnya buat kita nih yang orang-orang awam kalau mau buat yayasan atau buat sekolahan, kesulitannya apa sih? Kalau susah banget kan kayaknya ya. Yeah. Kalau nggak ada orang yang nuntun kita gitu, perjuangannya one man show. Itu kayak gimana sih Bang? Susahnya single factor dan sebagainya gitu ya. Dan sebagainya. Yang
sebentar gini, kalau kalau memang betul beberapa waktu lalu pernah mendirikan sebuah lembaga, tetapi sebelum membuat lembaga yang kemarin itu akhirnya kita tunda dulu. Sebelumnya kita sudah pernah mendirikan sebuah lembaga bareng-bareng dengan teman-teman, dan sudah ada SMK, kemudian ada SMP dan ada SD. Dan cuman karena satu dan lain hal, karena ingin lebih berkembang lagi, mengembangkan diri, akhirnya sudah kita mundur dari tim yang sudah ada itu, dan teman-teman juga udah izin untuk mengundurkan diri dan berusaha ikhtiar bikin SMP sebenarnya. SMP dengan tujuan adalah idealnya adalah untuk dakwah, agar supaya satu daerah itu ada sebuah lembaga yang formal yang bisa mengubah pola pikir masyarakatnya. Kalau kita mengubah pola pikir masyarakat yang dewasa ya susah. Betul. Tetapi kalau kita mengubah pola pikir anak-anaknya, itu bisa kita lakukan. Bisa kita lakukan. Makanya yang paling mudah itu adalah membentuk karakter dari sedini mungkin. Nah, jadi kesulitannya apa? Menjadi kesulitan itu adalah yang pertama itu masalah faktor biaya operasionalnya. Biaya operasional lumayan. Terus kemudian yang menjadi kesulitan di Indonesia ini saat ini adalah perizinan yang memang luar biasa prosesnya. Kalau dulu kita tinggal mengajukan ke dinas pendidikan dengan sistem yang ada, itu masih gampang. Tapi kalau sekarang kita harus PIMB, bikin ini, dia bikin itu, bikin ini, bikin itu, birokrasi yang luar biasa, dan itu menghabiskan biaya yang bukan sedikit untuk mencapai suatu kategori sekolah formal yang diakui pemerintah, dan memang bukan biaya sedikit. Jadi itu kendala terbesar sebenarnya adalah di faktor biaya. Dengan sistem yang ada saat ini itu yang luar biasa menjadi kesulitan tersendiri. Nah, Dali. Nah, sekarang mau buat lagi nih rencananya. Rencana mau buat lagi. Kebetulan juga ada lahan yang bisa kita manfaatkan, itu luasnya sekitaran 1000 sampai 2000 meter. Kita rencananya mau bikin dari sekolah dasar. Rencananya mau bikin kayak sekolah lain dah, kayak yang lembaga yang sudah kita dirikan itu sekolah dasar terpadu, Islam terpadu ya, SDIT. Tapi konsepnya akan kita bedakan nih. Konsep akan bedakan karena memang ini adalah nuansanya alam, maka kita ingin ada kurikulum alam-alamnya deh gitu, supaya anak didik kita ini bukan cuma hanya sebatas mendapatkan pendidikan formal yang sesuai dengan kurikulum dinas saja, tetapi tidak, kita memadukan kurikulum antara kurikulum Diknas dengan kurikulum tersendiri dari internal kita. Gitu. Dan insya Allah memang tujuannya sama, yaitu berpikir bagaimana caranya memiliki sebuah lembaga yang bisa dirasakan semua kalangan dengan konsep yang sama, tetapi bisa dirasakan biaya murah, terjangkau. Karena selama ini kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwasanya pendidikan yang bagus itu berbiaya mahal. Nah, berdasarkan pengalaman yang sudah ada, berdasarkan kita ngobrol dengan tim yang ada, insya Allah dalam waktu dekat ini mudah-mudahan apa yang menjadi mimpi kita ini akan terwujud. Nah, makanya satu kawasan tersebut kita akan sebutnya dengan kampung tematik. Oh, kampung tematik. Jadi kita menyebutnya kampung tematik. Kenapa kampung tematik? Kampung tematik itu unik kayak gini. Kalau kita pakai bahasa kampung tematik, yang ada tematik itu kan berarti mengembangkan keseluruhan. Semua aspek ada di dalam satu titik itu. Disatuin brak semua sama. Makanya pengen bikin kampung tematik, di mana di situ ada pendidikan formalnya, itu setingkat SD. Rencana kita setingkat SD. Kemudian nanti ada pendidikan TPQ-nya atau rumah Qurannya. Itu jadi rencana kita. Syukur-syukur nanti dari tempat yang ada bisa menghasilkan hafiz dan hafizah. Kita bukan hafiz nih. Tapi kalau kata keterangan yang bilang, di saat kita menyiapkan tempat untuk orang lain menghafal Quran, maka kita pun akan kecipratan pahala yang sama. Katanya begitu. Nah, kemarin kan udah sempat ini ya belum berhasil. Apa yang jadi keyakinan Abang kalau sekarang ini bisa berhasil gitu, karena kan udah pernah gagal sebelumnya ya. Apa yang bikin Abang yakin kalau sekarang ini pasti berhasil ya? Yang menjadi keyakinan tertinggi itu, yang menjadi keyakinan kuat itu adalah di saat kita terjatuh,
bukan hitung seberapa sering kita jatuhnya, tapi seberapa kuat kita untuk berdiri kembali. Jadi bukan dilihat dari jatuhnya, tapi seberapa kuat kita berdirinya dan seberapa sering kita berdirinya. Itu yang menjadi keyakinan lebih kuat. Walaupun kemarin bikin lembaga yang udah bisa dibilang ya udahlah gitu kan, udah belum tikar gitu kan, belum tikar. Tapi memang ternyata setelah kita melihat kondisi dan kebutuhan masyarakat yang ada, lingkungan yang ada, ternyata kita memang lebih butuh kepada sekolah dasarnya, bukan kepada sekolah menengahnya gitu. Jadi sekolah menengahnya itu akan menjadi perencanaan yang harus kita ketahui kembali. Kemudian nanti akan fokus kepada sekolah dasarnya, seperti itu. Jadi yang lalu bagaimana? Ya tetap, ya udah kita jadi nebro, jadi pelajaran. Yang penting segala sesuatu itu nggak ada yang sia-sia. Kita sudah direncanakan ya sama sudah direncanakan. Kayak gini. Kita harus seperti ini. Dan insya Allah kalau untuk yang sekarang akan lebih siap lagi secara konsep, secara SDM yang ada, kemudian juga finansial insya Allah min haitsu la yahtasib gitu ya. Min haitsu la yahtasib. Jadi kalau guru honor itu yang menjadi kelebihan dari guru honor itu adalah kalau ditanya masalah rezeki min haitsu la yahtasib dan menjadi keberkahan, makanya alhamdulillah kalau dibandingkan gaji-gaji guru yang lain ya, terutama PNS yang dan sebagainya jauh. Kalau kata mendoan itu guru PNS, guru honor tuh res-resannya. Tetapi harus ada yang dilihat. Res-resannya itu sensasi tersendiri. Ada kriuknya. Jadi kalau kita beli gorengan goceng ya, misalnya beli gorengan 5.000. Ya beli gorengan 5.000. Gak apa-apa kita dapat gorengan 5.000-nya. Cuman yang penting kita dapat res-resnya itu yang banyak dan berkah. Nah, itu kalau untuk sekarang target terdekat sekarang nih buat seorang Pak Islah, apa yang akan dicapai untuk waktu dekat ini kira-kira, atau apa yang akan direncanakan dalam waktu dekat ini? Dalam waktu dekat ini perencanaan yang akan segera dilakukan adalah sesegera mungkin launching program sekolah dasar alam terpadu. Sekolah alam terpadu, dan insya Allah dalam jangka tahun ajaran baru mudah-mudahan tercapai. Daerah mana? Itu ada di daerah masih Cisaeng juga. Kabar gembira nih buat masyarakat Cisaeng berarti. Mudah-mudahan menjadi sebuah wasilah untuk sama-sama kita belajar untuk bisa lebih baik lagi dan mendapatkan pendidikan yang lebih baik lagi. Bukan berarti lembaga yang lain belum baik, udah baik semua. Cuman memang kita akan ada fokus tersendiri yang sama-sama kita pahami. Kalau saya sendiri kan memang termasuk mengajar di lembaga yang ada, dan itu menjadi pembelajaran. Oh ternyata kekurangan ini ya sudah. Kalau sudah ada kekurangannya, kalau namanya kurang berarti harus kita lengkapi. Jadi kan ada evaluasi. Kemudian prinsipnya seperti yang guru saya bilang itu, segala sesuatu itu amati, tiru, modifikasi, ATM. Nah, itu yang terpenting tuh. Jadi terpenting itu amati, tiru, modifikasi. Kalau semua baik, lembaga semua baik. Cuma kita sama-sama ikhtiar bagaimana caranya supaya ada pendidikan yang berbeda. Dan insya Allah menjadi fokus kita adalah selain ke karakter building, itu kita pengen ada entrepreneurship dari sekolah dasar. Karakter building, entrepreneurship, dan yang satunya lagi adalah sama-sama ikhtiar, mudah-mudahan bisa menjadi generasi-generasi yang terbaik. Nah, karena kan lagi gerbek rumah nih. Ya. Nah, untuk gerbek rumah emang. Jadi pengen tahu guru honor itu kan gajinya nggak seberapa ya. Yep. Kenapa ada yang bisa menyisihkan rezekinya seperti Pak Islah sampai terbangun rumah seperti ini, atau ada strategi lain gitu? Supaya bisa guru honor tapi bisa bikin rumah tuh. Kalau guru Pak Islah sendiri kayak gimana sih sampai bisa jadi kayak gini gitu? Yang pertama tadi kita niatin dari awal itu kita sudah meluruskan niat kita ngajar itu bukan cuma ngasih materi. Di saat kita sudah meluruskan niat dan mencari ridho Allah, kalau Allah sudah ridho sama kita, apapun yang kita inginkan pasti akan diberikan oleh Allah.
gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana mengatur keuangannya. Kalau mengatur keuangannya kita sama-sama, saya ingat banget, ini pengalaman yang unik sebenarnya. Dan ini bukan jadi rahasia umum. Di tahun awal saya mengajar, menghonor di sekolah dasar, berapa sih besar gajinya? 2 juta. 2 juta ya? 200 Nala gelinding satu. gelinding satu 250.000 gaji honor. Yang kalau saya pertama ngajar honor itu tahun 2006 itu 2005-2006 itu sebesar 250.000. Tetapi alhamdulillah masih bisa menyisihkan untuk biaya kuliah dan sebagainya. Dan sedikit-sedikit juga kita mengumpulkan barang, bagaimana caranya supaya memiliki tempat yang lebih baik. Jadi yang motivasi yang kedua adalah selain meluruskan niat, itu adalah mobilitas vertikal. Kalau Seperti apa tuh? kalau orang tua kita petani, jangan sampai kita menjadi petani yang sama, memiliki nasib yang sama. Kalau perlu kita menjadi petani yang lebih dari orang tua kita, secara keilmuan, secara pemahaman, dan secara pengalaman lapangan juga harus kita makin perbanyak. Karena dengan jaringan-jaringan seperti itu bisa menjadi sumber pemasukan buat kita juga. Dan yang ketiga adalah memiliki usaha kreatif. Itu yang penting. Oke, gaji kita cuma 250.000. Kalau kita mengandalkan dari ngajar, orang-orang bilang begini, mau makan apa dengan 250.000 gitu kan? Sebulan. Dapat apa 250.000? Nah, makanya yang menjadi hitungan kita adalah jangan matematikanya matematika manusia, matematikanya matematika Allah. Gitu ya, matematika Allah. Gitu. Jadi untuk masalah ekonomi, kembali kepada keyakinan, kembali kepada keberkahan tadi, meluruskan niat, kemudian kita sedikit-sedikit memiliki usaha, gitu ya. Mau apapun itu kita jalani aja selagi itu mendatangkan keberkahan buat kita. Tidak perlu malu, nggak perlu malu yang kita misalnya punya kapasitas kemampuan bikin gorengan, ya udah bikin gorengan aja. Ya toh tukang gorengan juga banyak yang punya mobil ya, Gitu. banyak yang punya mobil. Dan sampai punya rumah, misal tadi Bang Erik nanya, kok bisa sampai punya rumah? Alhamdulillahnya di selain ngajar dan bikin usaha kreatif, kita juga suka ngisi di mana-mana. Ya suka jadi cowok panggilan lah, gitu kan, jadi cowok panggilan. Alhamdulillah kadang-kadang waktu dibutuhkan jadi instruktur open, hayo. Misalkan dibantu teman-teman yang lain untuk bisa memberikan motivasi atau pembelajaran hidup tentang kehidupan untuk adik-adik yang di bawah kita ya, karena kita dianggap hidupnya duluan gitu ya. Ya paling seperti itu, kita sharing-sharing aja. Dan terpenting adalah tadi rizki mah mau dari mana aja, insya Allah ada, tergantung dari kitanya. Begitu. Alhamdulillah rumah ada, walaupun gajian katanya 300.000 ya, gaji rumah 300.000. Dan memang ada yang jadi, dan itu masih terngiang banget di telinga saya. Di saat saya mau peresmian, ceritanya peresmian rumah, bukan peresmian ya Pak? Syukuran rumah, mengundang guru-guru PNS. Itu ada satu PNS ngomong begini, saya agak heran ini dengan guru honor katanya, gaji cuma 300.000 kok udah punya rumah. Bikin rumah ya? Kok udah bikin rumah? Iya. Ya alhamdulillah, kita punya 300.000. Kita tambah 300.000, 600.000. 300.000 cukup misalnya untuk keperluan kita 1 bulan itu, ya cukup nggak? Ya nggak cukup. Cuman alhamdulillah tutup. Nah, dikit-dikit punya 300.000 kita beliin pasir yuk, karena tujuannya pengen bikin rumah. 300.000 yuk tambahin lagi beliin batakonya gitu kan, seperti itu. Gitu. Jadi kalau sampai terbentuk sebuah rumah, ya agak Ya, di luar nalar kita lah ya, di luar nalar kita. Ya alhamdulillah gitu ya, walaupun ya punya kecil sederhana, tapi alhamdulillah tidak yang seperti dulu gitu ya, nggak kayak dulu angin-anginan dan sebagainya. Insyaallah terus sekarang mah. Ini kalau rumah ini sendiri yang desain sendiri nih, Abang sendiri? Desain sendiri. Sebenarnya dulu punya gambar sendiri, tapi karena emang nggak nyambung dengan tukangnya, akhirnya agak berantakan. Jadinya gini lah ya. Jadi begini, cuman alhamdulillah kalau masih bisa kita ubah dikit. Ada yang kita ubah, belum kita ubah bentuknya. Tapi memang ya alhamdulillah sih, walaupun ukuran 8 kali 10 kayaknya deh. Enggak sih, dari teras ya, dari teras. Dan memang selebihnya sebenarnya gini, kalau yang kecil-kecil mah kerjain sendiri aja, gitu. Kalau kita bisa kita kerjain. Kita kerjain sendiri aja. Kayak di belakang nih, kan belum diaci, idoan waktunya, nunggu mood gitu ya.
Gitu. Ini di samping nih ada ikan apa? Lohan ya? Oke, di samping ikan lohan. Lohan. Nah, kalau ikan lohan sendiri itu usaha sampingannya berarti ya? Ah, Kalau untuk apa namanya prospek ikan hias sendiri untuk jenis lohan nih menjanjikan nggak sih? Kalau buat sampingan guru-guru honor nih? kalau dibilang menjanjikan, selama saya aktif pelihara ikan hias di terutama lohan, ya alhamdulillah, dibilang menjanjikan banget. Jadi bukan cuma menjanjikan ya, tapi pakai banget. Tergantung dari kitanya bisa intinya nikmati atau enggak. Kalau kita nggak bisa menikmati, misalnya untuk pemeliharaan sesuatu dan kita tidak seriuskan, maka jangan harap mendapatkan hasil yang lebih. Kalau ini sulit nggak sih ini? kalau termasuk sulit nggak, gampang. Gampang ya. Biar ikan hias itu sebenarnya bukan sesuatu yang sulit gitu ya. Dia bukan pekerjaan yang membutuhkan tenaga banyak enggak. Tapi memang harus ada waktu khusus yang kita butuhkan untuk merawat mereka. Terutama ikan hias jenis lohan ini paling mudah, simple. Gak mesti punya empang banyak, gak mesti punya kolam banyak. Kita punya kolam 2 atau 3 kolam pun ukuran 4x4 misalnya, atau 4x6 Bisa ya? Itu udah bisa. Yang penting adalah nanti kita jalan ini ikhlas nggak tuh, kita serius nggak tuh. Yang jadi masalah orang itu adalah dalam sebuah usaha tidak pernah ada serius, nggak fokus. Katanya begitu kok tetap ngajar bisa, ya bisa. Cuma kita tetap fokuskan. Bagaimana seperti kita ngerawat anak sendiri aja gitu kan, ngerawat anak aja. Nah kalau kita dari sepenuh hati, Kayak Malika ya? Kayak Malika gitu ya, sepenuh hati kayak Malika, supaya menghasilkan hasil yang baik, insya Allah. Dan memang lumayan, dan itu termasuk lumayan. Ikan hias ini kan memang dari dulu di Ciseeng itu masih belum ada. Saya dari kecil itu sudah cari kutu air sendiri, cari cacing tuh ya, turun empang dari masih sekolah. Itu udah seperti itu. Kalau yang besar itu yang udah siap-siap jual tuh segitu, kisarannya harganya berapa kira-kira? Ikan lohan itu tergantung jenis dan kualitasnya. Kalau Kalau lohan bagus dilihat bagusnya apanya tuh ciri-cirinya? ciri-ciri sederhananya dari tampilan, tergantung jenis. Kan kalau lohan yang saya geluti itu lohan SRD ya, jenis SRD Super Red Dragon. Jadi memang dilihat dari warnanya, kemudian dari besaran kepalanya, benjolnya itu dari benjolnya, karena dari markingnya dan mutiaranya. Jadi semakin bagus markingnya, benjolan juga bagus, dan harganya juga tidak bisa dipungkiri, harganya juga lumayan. Nah kalau ukuran yang ada di dalam misalnya, yang di dalam itu variasi. Ada ukuran yang dari ukuran 2 jari, ada yang 3 jari, 4 jari, sampai ada yang 5 jari lebih, yang udah lebih dewasa. Berapa harganya? Kasih tahu nggak? Variasi juga? Oh, variasi juga. Yang ukuran 2 jari itu rata-rata pasaran itu adalah sekitar 40 sampai 50 ribu rupiah 2 jari. 40 coy. 50 ribu rupiah. Ini 40. Apalagi kalau yang bombhead. 2 jari bombhead itu bisa di atas 100 ribu per ekornya. Nah kita bisa kalkulasikan aja tuh. Kalau misalnya 50 ekor kita jual, misalnya ada 20 ekor sekali angkat, udah berapa rupiah? Gitu. Lumayan ya? Lumayan. Dibandingkan dengan insentif ngajar, Jauh. masih lebih besar. Kita jual ikan, lebih jual ikan. Gitu. Tapi yang besarnya berapa? Besarnya itu kisaran kalau yang ada di saya ini, di tempat saya itu ada antara kisaran dari harga 200 ribu sampai ke harga 500 ribu. Ukuran yang 5 jari itu ya? Ukuran 5 jari. Tergantung dari jenis besaran kepalanya, kemudian juga dari markingnya, dari mutiara juga berpengaruh. Jadi itu ya sampingan guru honor, walaupun gajinya kecil tapi ada sampingannya itu bisa sampingan semuanya ya? Insya Allah bisa mengcover semuanya. Dan memang ini begini, Bang. Saya pernah ada unik, saya ketemu dengan guru honor juga. Saya ingat banget waktu itu perjalanan itu beli martabak, ternyata yang jual martabak itu guru honor tuh. Itu ada di masih satu kecamatan, dan
usahanya adalah jual martabak. Ada martabak telur, martabak apa namanya? Ketan manis, ketan gitu ya. Martabak ketan, kemudian Daerah mana? keju. Itu daerah Cogrek kalau nggak salah. Dia punya lapak di sekitar sana. Dan memang banyak guru honor-honor itu mereka punya usaha sampingan yang bisa menopang kebutuhan kehidupan. Karena memang sama-sama tahu honor itu dia berapa sih gitu kalau kita bicara seperti itu. Cuma kembali kepada niat awalnya gitu. Nah, the last nih, terakhir dari Pak Islah untuk guru-guru honor yang baru, mungkin ada motivasi atau apa yang buat guru honor baru ini bisa bertahan untuk menjadi seorang guru, karena kan guru ini bukan hanya apa ya, kita menyampaikan ilmu, tapi semua gerak-gerik guru itu apa ya, dilihat gitu sama murid, sama siswa ajarnya gitu. Supaya mereka termotivasi untuk menjadi seorang guru, yakin nih mau jadi orang guru. Mungkin kata-kata dari Pak Islam supaya para guru muda ini semangat. Oke. Buat guru muda tetap semangat. Yang pertama adalah bagaimana caranya supaya kita menjadi guru. Guru itu kan dari gugu dan ditiru. Yang pertama adalah dengan karakter jiwa kita yang muda ini, tetap kita harus bisa menjadi yang digugu dan ditiru. Terus yang kedua itu adalah meluruskan niat kita. Jangan sampai niat, jangan sampai gini Bang, jangan sampai kita mau ngajar. Kenapa ngajar? Daripada nganggur. Wah, itu jangan banget deh. Jangan banget. Ada juga sih. Ada juga yang kayak gitu. Daripada nganggur mending ngajar aja. Jangan deh. Yakin pasti bakal putus tengah-tengah, kemudian melihat hasilnya pun tidak akan pernah puas. Tidak merasa puas. Jadi jangan menjadikan profesi guru ini sebagai profesi alternatif daripada nganggur. Jadi luruskan niatnya. Yang ketiga adalah selalu berinovasi. Selalu berinovasi, jangan pernah malu untuk bertanya kepada yang lebih lama mengajar di tempat kita. Terus kemudian juga jangan terlalu banyak bermimpi yang sifatnya PNS lah dan sebagainya. Karena namanya kebijakan itu kebijakan politik gitu kan, itu kebijakan politik. Bagaimana jadi guru yang tadi? Luruskan niat, ya kan? Luruskan niat, jangan sampai goyah. Terus yang apa tadi Bang? Terus yang berdua lupa. Jadi ulangi, jadi meluruskan niat kita, jangan menjadikan guru itu sebagai alternatif profesi daripada nganggur. Kemudian bagaimana yang selanjutnya adalah tadi, jangan pernah malu untuk bertanya, jangan pernah malu untuk belajar, karena bagaimanapun kita ini adalah orang yang nantinya akan membentuk orang lain. Kita akan membentuk orang lain untuk menjadi lebih baik. Kemudian lagi adalah tadi yang terpenting adalah kita menjadi benar-benar menjadi orang yang dapat digugu dan ditiru. Semua penampilan, kata-kata mutlak itu, mutlak banget. Gitu. Jadi para guru-guru baru ya, ingat pesan Pak Islah ya, tadi 3 ya, itu semuanya harus dipegang teguh dan jangan bosan untuk mengajar, jangan bosan untuk memberikan ilmu. Gitu Pak saya. Ya sebenarnya banyak, cuma nanti aja lah. Next time bisa diinikan lagi. Thank you buat hari ini. Ya sama-sama. Terus dulu. Luar biasa. Beberapa kali minta Udah 3 kali gagal ini yang terakhir. Bisa alhamdulillah ya. Kita sambung lagi nanti. Oke. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop!